Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Pak Bapak ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemarin kita sudah membahas terkait persiapan pemilihan kan ya, persiapan pemilihan oleh Pokja. Nah, ini kan persiapan pemilihan oleh Pokja ya. Mulai dari metode pemilihan ya, kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen ya. Nah, yang belum jadwal ya, jadwal. Nah, untuk membahas jadwal kita sekaliguskan dengan dengan pelaksanaan saja. Metode pemilihan kita kan kemarin sudah bicara terkait ada e-processing, ada penunjukan langsung, pengadaan langsung ya. Kemudian tender cepat dan tender ya. Kemudian kualifikasi prapaskah, sudah bicara panjang lebar juga ya, kapan pra, kapan pasca, komplek pasca, badan usaha, komplek pra, badan usaha pra ya. Itu kalau pasca itu yang sederhana dan konsultan perseorangan ya. Kemudian evaluasi penawaran juga sudah semuanya kemarin ya. Untuk barang konteks desa lainnya ada sistem harga terendah, nilai, dan biaya selama umur ekonomis. Kemudian kalau konsultan ada kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah ya. Oke. Penyampaian dokumen sudah kemarin 1 file, 2 file, dan 2 tahap. Nah, kalau yang tidak ikut ikutan Zoom kemarin, bisa lihat rekamannya ya, bisa lihat rekamannya di YouTube, sudah saya upload dari siang kalau nggak salah. Baik, nah sekarang kita masuk ke seperti yang kita tahu bahwasannya tahapan pemilihan itu ada 3 kan ya. Tahapan perencanaan, persiapan ya, dan pelaksanaan. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan ya. Baik itu persiapan pemilihan dan persiapan pelaksanaan pemilihan ataupun pelaksanaan kontrak ya, atau pelaksanaan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan kita bisa selesai malam ini ya. Nah, pelaksanaan pemilihan itu kita tahu kan tata cara pemilihan ataupun metode pemilihan itu kita ada ini ya. Nah, ini ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Kalau seleksi ataupun konsultan, ada seleksi, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung kalau untuk konsultan ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah mau dengan metode pemilihan penyedia apapun itu kita akan membahas bagaimana tata cara pelaksanaan pemilihan penyedianya gitu ya. Mau dengan metode pemilihan penyedia apapun, kita akan bahas bagaimana tata cara pemilihan penyedianya. Jadi saya tidak akan membahas satu-satu ya. Tidak akan bahas satu-satu bagaimana e-purchasing, bagaimana pengadaan langsung, bagaimana penunjukan langsung, bagaimana tender cepat atau prapaskah. Intinya dengan metode pemilihan penyedia apapun, dengan metode kualifikasi apapun, dengan metode pemasukan penawaran apapun ya. Nah, bahwasannya akan selalu ada kurang lebih 7 tahapan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia ya, pemilihan penyedia. Nah, ini. Jadi dengan metode apapun, dengan penyampulan apapun, 1 file 2 tahap, dengan metode evaluasi apapun, dengan kualifikasi pra atau pasca ya. Nah, akan selalu ada kurang lebih 7 tahapan pemilihan penyedia. Ya, jadi saya akan bicara umum biar nanti beda-beda tipisnya gampang bisa dimengerti ya. Oke, kita gaskan sekarang. Jadi mau dengan metode pemilihan apapun, mau dengan metode pemasukan penawaran apapun ya, 1 file 2 file 2 tahap atau kualifikasi prapaskah, metode evaluasi apapun. Nah, ketika Pokja melakukan pemilihan penyedia, akan selalu kurang lebih ada 7 cara ya. Ini konsep globalnya dulu ya, konsep globalnya dulu kita bahas. Kita konsep globalnya dulu biar mudah nanti ke selanjutnya. Jadi mau dengan metode pemilihan penyedia apapun, akan selalu ada kurang lebih 7 acara. Acara pertama adalah selalu ada pengumuman. Oke. Kemudian acara kedua akan selalu ada yang namanya pendaftaran. Oke. Pendaftaran dan unduh dokumen. Oke. Unduh dokumen. Ya, acara kedua. Kemudian acara ketiga akan selalu ada acara penjelasan.
penjelasan. Oke. Kemudian setelah penjelasan akan selalu dilanjutkan dengan pemasukan penawaran, ya. Pemasukan penawaran plus pembukaan, pemasukan dan pembukaan. Ini pembukaan otomatis ya, karena dengan sistem. Kemudian setelah pemasukan dan pembukaan akan dilanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi baik itu dokumen penawaran, kalau pra ya, atau dokumen penawaran plus kualifikasi ya penawaran atau dokumen kualifikasi, isian formulir kualifikasi ya. Oke, isian formulir kualifikasi. Oke. Setelah evaluasi akan ada pengumuman pemenang. Oke. Pengumuman pemenang ya. Nah, setelah pengumuman pemenang akan ada acara sanggah menyanggah. Oke. Nah, jadi tolong pegang dulu konsepnya ini, konsep awalnya tolong pegang dulu ya. Bahwasannya dengan metode pemilihan penyedia apapun, dengan metode kualifikasi pra atau pasca, dengan metode pemasukan penawaran satu file, dua tahap, dengan metode evaluasi apapun, akan selalu ada 7 acara ini. Oke, pegang dulu konsep ini. Jadi kalau diasosiasikan, ibaratnya kalau teman-teman mau menikah ataupun menikah ya, sudah menikah, mau menikahnya itu di gedung, ya tempatnya dimanapun, mau di gedung, mau di rumah, mau drive-thru, ya terserah, mau di rumah, di gang, ya mau dimanapun tempatnya, mau menikah itu dengan adat Sunda, dengan adat Jawa, adat Palembang, adat-adatan, goreng adat, ya dengan adat apapun, itu akan selalu ada tahapan-tahapannya kan, mulai dari pengumuman atau undangan ya, undangan. Jadi untuk pengadaan langsung, untuk penunjukan langsung undangan, ya kan? Diawali dengan undangan kan, menyebarkan undangan. Terus selanjutnya akan selalu setelah undangan kan ke KUA tuh daftarin apa? Daftarin ini apa? Mendaftarkan penghulunya ya, nah, pendaftaran kan. Setelah itu nanti akan ada penjelasan sama apa? Sama si penghulunya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah penjelasan nanti ada pemasukan penawaran ya kan. Saya nikahkan ya kan anak saya dengan apa Fulan bin Fulan. Nah, terus dijawab lagi kan lah kita terus nanti ada evaluasi kan sama saksi kan sah. Nah, gitu kan. Setelah itu pesta lah diumumkan gitu kan. Nah, terus suka ada juga sanggah menyanggah, siapa tuh ada yang keberatan ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi dengan metode mau di gedung, mau dimanapun tempatnya menikah itu, mau dengan adat apapun nikah itu, mau dengan mahar apapun, akan selalu kurang lebih ada acara itu kan. Nah, begitu pula dalam pengadaan. Mau dengan metode pemilihan penyedia apapun, mau dengan tender, akan ada 7 acara ini. Mau dengan seleksi, ada 7 acara ini. Mau dengan pengadaan langsung, ada 7 acara ini. Cuma nanti ada beda-beda tipis lah ya. Kalau tender waktunya sudah ditentukan, tender cepat lebih cepat, pengadaan langsung penunjukan langsung waktunya lebih cepat lagi. Ya kan? E-purchasing di prakatalog 7 acara ini kurang lebih. Ya, jadi tolong dipegang dulu konsepnya bahwasannya mau dengan metode pemilihan penyedia apapun ya, silahkan akan ada 7 acara ini. Oke, kita buktikan ya, terlepas dari apapun metodenya. Ini teman-teman yang lain kalau yang bisa open kamera boleh ini. Kasihan ini hanya Mas Dewi Oki aja nih yang open kamera. Biar saya juga tetap semangat ini. Nah, Mas Patan, Al-Ghifari, makasih. Yang bisa open kamera silahkan gitu, ya. Oke. Biar saya kalau nggak bodor garing, saya bisa ngenilai kan, maka bodor saya masih garing atau sudah agak berkualitas gitu ya, kurang lebih. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita buktikan. Benar tidak nih, ya. Nah, sekarang kita punya Kita punya metode tadi kan kita punya metode pemilihan penyedia kan ada 5 ya. Nah, penyedia. Nah, ini kan. Nah, untuk ini BPKJL ada e-purchasing ya, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung,
Ada tender cepat dan ada tender ya. Kalau untuk konsultan ini kan, nah kita punya metode ini. Benar nggak benar nggak dengan metode-metode ini akan ada dengan metode-metode ini akan selalu ada 7 acara ini. Nah, kita lihat. Yang mana tadi? Kok berubah? Maaf. Nah, ini. Coba kita lihat betul tidak bahwasannya dengan di purchasing akan selalu ada acara ini. Oke. Nah, kita lihat. Nah, walaupun dengan di purchasing, kita buktikan benar nggak di purchasing ada 7 acara ini. Di purchasing kan cuma milih barang di katalog terus eksekusi. Nah, ini 7 acara ini kapan? Nah, kalau e-purchasing, 7 acara itu sebetulnya dilakukan ketika proses prakatalog. Jadi sebetulnya sebelum kita e-purchasing di sini ada yang namanya prakatalog. Nah, prakatalog itu prosesnya ya tadi mulai dari pengumuman. Jadi prakatalog itu untuk menayangkan semua penyedia. Ya, prakatalog itu untuk menayangkan semua penyedia yang memenuhi syarat ke dalam katalog elektronik. Nah, tayang di katalog. Nah, untuk menayangkan ke dalam katalog elektronik ini, proses prakatalog, prosesnya ada kurang lebih 7 ini. Mulai dari pengumuman, diumumkan tuh di website LKPP, di website katalog, bahwasannya silahkan para pelaku usaha yang memiliki kualifikasi misalkan komputer untuk mendaftar menjadi penyedia katalog elektronik. Dibukalah pendaftarannya, ada penjelasannya, dibuka masa pemasukannya, kemudian dievaluasi oleh Pokja, sekarang oleh verifikator berarti ya, diumumkan aja. Nah, diumumkannya bukan 1-2 pemenang atau 3 pemenang, tapi kalau katalog ini ya semua yang memenuhi syarat. Jadi semua yang memenuhi syarat diumumkan. Nah, jadi 7 tahapan ini ada pada prakatalog. Nah, sanggah menjaga tidak ada, paling pengaduan saja. Nah, sudah selesai 7 tahapan ini, barulah teman-teman bisa melakukan e-purchasing. Nah, jadi kalau untuk e-purchasing, yang 7 tahapan ini dilakukannya di proses prakatalog. Nah, karena e-purchasing itu sebetulnya sudah pemesanan, sudah eksekusi, sudah kontrak ya. Nah, tapi di belakang e-purchasing untuk menayangkan semua pelaku usaha ini ada 7 tahapan ini. Oke ya. Kemudian pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Apakah ada 7 acara ini? Ada. Ya. Nah, kalau pengadaan langsung dan penunjukan langsung sama-sama mengundang satu penyedia. Ya. Mengundang satu penyedia yang dianggap mampu. Ya, jadi kalau pengadaan langsung atau penunjukan langsung, dia hanya mengundang satu penyedia yang dianggap mampu. Setelah itu pendaftaran ada nanti dikirimkan undangan, kemudian daftar. Setelah daftar langsung dijelaskan ya. Jadi kalau pengadaan langsung penunjukan langsung bisa hari ini mengundang, hari ini juga mendaftar, besok memasukkan penawaran, besok dijelaskan ya. Langsung hari ini dijelaskan, besok langsung pemasukan, langsung dievaluasi, besoknya langsung pengumuman. Sangat menjangan dalam pengadaan langsung penunjukan langsung ada atau tidak? Tidak ada. Masa jeruk makan jeruk kan, peserta cuma satu, dia menjaga ke diri sendiri. Paling ada pengaduan dari masyarakat diumumkan, siapa tahu ada pengaduan. Jadi kalau pengadaan langsung, penunjukan langsung, 7 tahapan ini dilakukan, cuman waktunya lebih cepat. Hari ini diumumkan, siang boleh daftar. Setelah daftar, boleh ambil dokumen. Kemudian besok bisa langsung dijelaskan. Setelah dijelaskan, ya besoknya lagi bisa pemasukan. Pemasukan bisa langsung dibuka, langsung dievaluasi. Mungkin 3-4 hari sudah selesai pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Tapi intinya kurang lebih acaranya 7 ini. Sangat menyangka tidak ada tentunya dalam penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Karena tidak mungkin satu orang peserta menyangka dia hanya sendiri kan, seperti itu. Ya, nah itu pengadaan langsung, penunjukan langsung. Tanda cepat, apakah ada 7 acara ini? Ada. Diumumkan, tapi kalau tender cepat pengumumannya berupa setting kriteria. Jadi kalau tender cepat si pengumumannya itu dia bentuknya setting kriteria. Setting kriteria itu nanti si Pokja akan men-set penyedia yang boleh masuk ke dalam tender cepat itu penyedia yang memiliki persyaratan apa, izin usahanya apa, terus tenaga ahlinya, pengalamannya, nah setting kriteria. Kemudian apalagi ya, tenaga ahli, pengalaman, misalkan
ininya sertifikasinya ya, sertifikasinya. Nah, setelah setting kriteria nanti dari sikap ya, dari sisi informasi kinerja penyedia ataupun vendor manajemen sistemnya LKPP. Nah, dari sikap ini, nah setting di filter, Jadi hanya penyedia-penyedia yang sesuai dengan setting kriteria inilah yang bisa masuk ke dalam tender cepat, bisa memasukkan penawaran. Nah, gitu. Nah, setelah terundang yang sesuai dengan filter, barulah penyedia-penyedia yang sesuai ataupun terundang bisa memasukkan pendaftaran, bisa mendaftar dan bisa mengambil dokumen tender cepat. Setelah ambil dokumen, apakah ada penjelasan atau tidak? Tender cepat biasanya kan speknya sudah jelas, tidak perlu ada penjelasan lagi. Kalau tender cepat masih perdebatan speknya, berarti tidak cocok pakai tender cepat, ya. Nah, biasanya tender cepat nggak ada penjelasan. Terus pemasukan penawaran ada tidak? Ada, tapi yang dimasukkan hanya harganya saja. Karena kan penawaran sudah jelas, spek sudah jelas, penawaran sudah jelas, jadi hanya memasukkan penawaran. Evaluasi ada tidak? Ada di tender cepat, tapi yang dievaluasi hanya harganya saja. Kenapa? Karena dalam tender cepat kan speknya sudah jelas. Minta mobil tipe ini, minta misalkan IO spesifikasinya seperti ini. Setelah dievaluasi, nanti evaluasi sistem akan mengevaluasi yang harganya dari yang paling rendah. Kemudian diumumkan. Saat diumumkan, ada sangat menyangga. Tender cepat juga sama, ada 7 acara ini. Apalagi tender, ya 7 acara itu pasti ada. Nah, kalau tender malah di dalam Perlem itu diatur waktu-waktunya. Pengumuman misalkan 7 hari, maaf. Hari ketiga boleh unwizing, boleh penjelasan ya. Kemudian setelah penjelasan, besoknya hari keempat, 1 hari setelah penjelasan, pemasukan penawaran paling cepat 2 hari ya. Nah, itu di Perlem ada tuh ya. Di ujian tidak muncul itu kalau hari-hari, tapi sebagai gambaran kalau tender bahkan diatur waktu-waktunya. Nah, jadi dengan cara apapun ya akan ada kurang lebih 7 tahapan ini. Oke? Nangkap ya konsepnya gitu ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Kalau tender pra bagaimana, tender pra pasca bagaimana. Kalau di Perlem nanti tender pasca kualifikasi dengan harga terendah, 1 file bagaimana. Tender pra kualifikasi 2 file dengan sistem nilai bagaimana. Jadi itu memusingkan kalau begitu. Ini kita dari globalnya dulu, bahwasannya dengan metode apapun pemilihan penyediaannya, dengan metode apapun kualifikasinya, dengan metode apapun pemasukan penawarannya akan selalu ada 7 acara itu. Ya. Nah, tadi sudah kita lihat mau dengan metode pemilihan penyedia apapun akan selalu ada 7 acara itu. Begitu pula konsultan. Pengadaan langsung, penunjukan langsung, 7 acara ini ada. Ya, mengundang satu penyedia, mendaftar, dijelasin, pemasukan penawaran. Nah, kalau pengadaan langsung, penunjukan langsung, waktunya lebih cepat. Ya, 1 hari, 3 hari, 4 hari selesai. Kalau seleksi sama dengan tender, ada waktu-waktunya, ya, di setting waktunya. Oke, nah itu berdasarkan pemilihan penyedia. Kemudian kalau berdasarkan metode kualifikasinya, kan ada pra ya, dan ada pasca. Oke. Nah, kalau prakualifikasi ini nanti yang 7 tahapan itu akan dilakukan 2 kali. Jadi 2 kali 7 atau 7 kali 2 ya. 7 kali 2 kali ya. 7 tahapan tadi dilakukan 2 kali. Kalau pasca ya 7 kali 1. Jadi kalau prakualifikasi nanti akan ada pertama undangan prakualifikasi, kemudian pendaftaran prakualifikasi, penjelasan prakualifikasi, pemasukan kualifikasi, evaluasi kualifikasi, pengumuman yang masuk shortlist prakualifikasi, ya, sanggahan prakualifikasi. Nah, baru setelah itu masuk ke pemasukan penawaran, yaitu undangan kepada yang lulus kualifikasi, kemudian pendaftaran untuk tender atau seleksi, kemudian penjelasan tender atau seleksi, kemudian pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, pengumuman pemenang, sangat menyanggah. Nah, ini kalau prakualifikasi 7 kali 2. Begitu. Tapi kalau pasca kualifikasi ya hanya 7 tahapan itu. Ya, hanya undangan pengumuman, kemudian pendaftaran, penjelasan ya. Nah, jadi bedanya prapaskah dalam tahapan acara ini ya. Jadi kalau prakualifikasi 7 tahapan ini dilakukan 2 kali.
dilakukan 2 kali kalau prakualifikasi. Jadi pertama pengumuman prakualifikasi, pendaftaran prakualifikasi, ya, penjelasan prakualifikasi bila diperlukan, ya, pemasukan dokumen, isian formulir kualifikasi, evaluasi kualifikasinya dulu dengan sistem gugur atau dengan pemobatan ambang batas. Kemudian hasilnya diumumkan tuh minimal 3 kalau tender atau 3-7 kalau seleksi kan. Nah, kemudian sanggah menyanggah kualifikasi. Nah, udah selesai, yang minimal 3 atau 3-7 kalau seleksi itu diundang untuk mengikuti tender atau seleksi. Daftar ulang lagi, dijelasin lagi dokumen penawar dokumen tender atau dokumen seleksinya, pemasukan dokumen penawaran yang terdiri dari administrasi, teknis atau harga yang bisa dengan 1 file, 2 file atau 2 tahap kemarin itu. Dievaluasi dokumennya, mau dengan sistem nilai, biaya terendah, harga terendah, atau biaya selama umur ekonomis, evaluasi penawaran. Diumumkan pemenangnya, kemudian sanggah menyanggah. Ya. Ada yang bertanya, irreverse auction bagaimana praktiknya? Irreverse auction itu adalah penawaran berulang. Penawaran berulang itu filosofi dari irreverse auction. Nanti deh, selesai dulu ya, terakhir. Nanti biar dapat dulu filosofinya, karena irreverse auction juga ada filosofinya. Irreverse auction itu filosofinya itu sebenarnya pengganti negosiasi. Nanti kita jelasin. Ini selesai dulu ini ya. Nah, bisa dibungkus ya bahwasannya dengan prapaskah ya, dengan prapaskah itu bedanya kalau pra itu 2 kali 7 ya, kalau pasca 1 kali 7 ini 7 tahapan ini dilakukan 1 kali. Gitu. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita mengenal juga kualifikasi sudah ya. Nah, kita mengenal 1 file, 2 file, dan 2 tahap. Ya, ini apa nih yang membedakan dalam tahapan pemilihan? Nah, 1 file, 2 file, 2 tahap nanti akan ada pembedaannya adalah di ketika pemasukan penawaran. Nah, jadi 7 tahapan ini kalau dilihat dari sisi pemasukan penawaran, nah di sini nanti nih masalah 1 file, 2 file, 2 tahap itu akan ada bedanya di sini. Nah, di sini nih. Kalau dia 1 file ya, berarti dia 1 kali pemasukan, 1 kali pembukaan kalau 1 file. Oke. 1 kali pemasukan, 1 kali pembukaan kalau 1 file. Kalau 2 file pemasukannya 1 kali, pemasukan 1 kali, pembukaannya 2 kali. Pembukaannya 2 kali. Oke. Pembukanya 2 kali. 2 kali yaitu pembukaan administrasi teknis, kemudian pembukaan harga. Nah, jadi kalau 2 file nanti acaranya gini nih. Kalau 2 file, kalau saya lengkapkan ya. Kalau 2 file, pertama sama pengumuman. Ya, pengumuman. Kedua ada pendaftaran ya, sama pendaftaran. Oke. Yang ketiga akan ada penjelasan atau unwizing ya, penjelasan. Yang keempat, nah ini kalau 2 file itu pertama pemasukan ya. Pemasukan 2 file berarti kan dengan cara 2 file kan. Nah, terus selanjutnya setelah pemasukan pembukaan file 1. Oke. Ya kan? Pembukaan file 1. Kemudian setelah pembukaan file 1 itu masuk evaluasi administrasi dan teknis. Setelah dievaluasi baru masuk ke pembukaan file 2 yaitu harga kan, harga. Nah, baru masuk ke evaluasi harganya kan. Nah, gitu. Ya, setelah itu barulah terakhir nanti selanjutnya langsung loncat ke ini kan 5 nih. 5 evaluasi ya, 5 evaluasi nih. Nah, ke-6 berarti pemenang, pengumuman pemenang. Ke-7 sanggah. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kalau 2 file. 2 file berarti variasinya di sini. Ya, pemasukan 2 file, pembukaannya sekali, pemasukannya sekali, pembukaannya 2 kali. Pembukaan file 1, pembukaan file 2. Nah, itu kalau 2 file. Kalau 2 tahap bagaimana? Kalau 2 tahap, pemasukannya 2 kali. Nah, ini udah ya. Bungkus ya, 2 file ya. Kalau 2 tahap bagaimana nih? Nah, kalau 2 tahap, saya hapus ini. Ya. Kalau 2 tahap, pemasukan tahap 1 kan, yaitu administrasi dan teknis. Kemudian evaluasi administrasi dan teknis gitu kan. Oke. Kemudian
setelah dievaluasi, nah yang terbaik masuk ke tahap 2. Pemasukan tahap 2 ya. Pemasukan tahap 2. Pemasukan tahap 2 yaitu harga kan? Harga. Nah, dievaluasi lah harganya. Evaluasi harga pun ini sebetulnya hanya sekedar melihat melebihi HPS atau tidak ya. Selanjutnya baru ini sudah kelima ya, keenam pengumuman ya. Ya sanggah menyanggahnya kalau tidak salah yang 2 tahap ini di sini nih. Di sini malah sanggahnya di sini nih. Sanggahnya itu bukan di bawah ya. Sanggahnya di sini nih karena teknis nih. Sanggahnya di sini sanggahnya. Nah, gitu kurang lebih. Jadi intinya mau 1 file, 2 file, 2 tahap pun ya akan ada 7 acara ini. Nanti perbedaannya di tahapan kelima dan keempat dan tahapan kelima. Kalau dia melakukan dengan 1 file, 2 file atau 2 tahap. Selanjutnya kita ada evaluasi nih. Ada evaluasi sistem nilai, BSUE, harga terendah, kualitas biaya. Nah, itu kalau masalah evaluasi ya tentunya itu tidak pengaruh ya, evaluasi ya silahkan. Nah, tergantung di sini. Jadi nanti kalau masalah evaluasi ya nanti silahkan digunakan di sini berarti nih, di tahapan evaluasi sini. Nah, di sini nih. Silahkan gunakan. Kalau mau harga terendah berarti mencari harga yang paling rendah. Kalau dengan sistem nilai berarti digabungkan. Ya, ini tahapannya tidak berubah. Ya, tahapan tidak berubah tetap setelah pemasukan, pembukaan dokumen, dievaluasi sesuai dengan metode evaluasi. Nah, itu ya. Jadi nanti juga kalau teman-teman menjadi pokja pemilihan yang di setting ini 7 acara ini kurang lebih 7 acara ini. Kalau mau tender, pengumuman, berapa lama pendaftaran, ya mulai kapan mulainya, sampai kapan. Nah, pendaftaran ini kalau tender dia sampai dengan 1 hari. Nah, ini pendaftaran itu H-1 dari sini. H-1 dari akhir pemasukan biasanya. Penjelasan ini paling cepat pengumuman hari ketiga setelah pengumuman penjelasan ini. Pemasukan ini nanti kalau pasca paling cepat 2 hari, kalau pra paling cepat 7 hari paling cepat. Tapi ini tidak akan keluar di ujian ya, ini pengetahuan aja. Ya, evaluasi silahkan tergantung pokja kira-kira berapa hari, tapi ditentukan di awal kira-kira butuh berapa hari. Kalau kurang bisa nambah, ya kan? Pengumuman pemenang, kemudian sanggah menyanggah, masa sanggah 5 hari, jawab sanggah 3 hari. Kalau ada yang sanggah banding diberikan masa sanggah banding 5 hari, jawab sanggah banding 3 hari. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Gimana? Nah, itu tahapan-tahapan dalam pemilihan penyedia. Nah, ya. Nah, di dalam rangkuman sudah ada tuh kalau untuk tender tuh waktu 7 hari minimalnya. Nah, silakan. Nah, jadi kurang lebih akan ada 7 tahapan ini. Oke. Sanggah banding itu hanya untuk pekerjaan konstruksi saja. Sanggah banding. Terus untuk konsultan itu suka ada tambahan acara yaitu klarifikasi dan negosiasi. Plus juga untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung ada negosiasi. Nah, kita bicara ke e-reverse auction tadi ya. Jadi ada yang namanya negosiasi juga sebelum ke e-reverse auction ya. Sebelum ke e-reverse auction ada yang namanya negosiasi. Oke? Negosiasi. Nah, kapan kita melakukan negosiasi? Pada prinsipnya yang pertama adalah untuk jasa konsultan. Untuk konsultan semuanya itu ada klarifikasi dan negosiasi. Karena mungkin kalau konsultan kan olah pikir ya, tenaga ahli, jadi ya masih bisa dinego lah mungkin harganya gitu ya. Untuk konsultan. Kemudian yang kedua, apabila harganya bukan tidak wajar ya, harganya itu ibaratnya mah bukan harganya tidak wajar, tapi kompetisinya berkurang. Oke. Apabila kompetisinya berkurang, misalkan dalam pengadaan langsung yang hanya mengundang 1 kan, atau penunjukan langsung yang mana hanya mengundang 1 pelaku usaha, nah ini kompetisi berkurang kan? Kompetisi berkurang. Oke. Kompetisi berkurang sehingga harga dicurigai bisa tinggi, gitu kan? Harga dicurigai bisa tinggi. Nah, maka untuk menurunkannya kita lakukan negosiasi untuk menormalisasi harga. Untuk menormalisasi harga agar sesuai dengan harga pasar, mendekati harga pasar, dilakukanlah yang namanya negosiasi. Kalau kompetisinya berkurang ya. Nah, jadi untuk konsultan, kemudian untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung ada negosiasi, dan kemudian juga untuk itu
untuk proses prakatalog. Proses prakatalog dan e-purchasing-nya ya, plus e-purchasing-nya. Nah, ini ada proses negosiasi juga ya. Tapi tidak semua e-purchasing bisa dinego. Ada beberapa komoditas yang tidak bisa dinego. Contohnya buku pelajaran. Kenapa tidak dinego? Karena buku pelajaran itu menyangkut the power of mama. Nah, kenapa the power of mama? Karena kan yang suka ngurusin sekolah beli buku itu mama. Nah, mama itu kan kebayang kalau di SDA harga buku 25.000. Di SDB 24.500. 500 aja bisa jadi masalah itu sama mama. Kok lebih murah di SD ini katanya gitu kan. Nah, makanya buku sama harganya, tidak boleh dinego. Karena takutnya nanti ada gerakan the power of mama, ribut nanti. Ini kok beda-beda. Nah, jadi buku ya memang kenyataan begitu sih. Memang ini seperti hulu, tapi sebenarnya kenyataannya begitu ya. Nggak boleh dinego ya. Karena apa? Tadi kalau beda tipis nanti bisa ribut nanti ya. Karena yang ini kan mama itu kan. Ya, itu terbukti sama istri saya juga itu kan. Kalau beda-beda tipis saja gitu kan ribut nanti kan. Nah, makanya soalnya katanya uangnya dari bapaknya. Bapaknya yang marah-marah nanti sebetulnya. Ya kurang lebih seperti itu. Atau obat juga itu tidak bisa dinego ya, ada unsur hak paten, nah seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dinego ya. Tapi pada umumnya di purchasing bisa dinego. Kemudian di prakatalog juga ada negosiasi karena kan itu untuk penjualan yang berulang kan nanti ke depannya. Tentunya kita harus memperoleh harga yang betul-betul mendekati pasar. Nah, itu negosiasi. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada yang menanyakan e-reverse auction. E-reverse auction itu adalah penawaran yang berulang. Nah, filosofinya sebetulnya e-reverse auction itu untuk menggantikan negosiasi. Untuk menggantikan negosiasi. E-reverse auction. Jadi sebetulnya e-reverse auction ini filosofi awalnya untuk menggantikan negosiasi. Nah, ini menggantikan negosiasi dengan apa? Dengan membuat kompetisi. Kurang lebih seperti itulah filosofi awalnya. Jadi e-reverse auction itu misalkan yang masuk penawaran hanya ada 2. Nah, maka itu dilanjut kalau lulus sampai dengan teknis ya. Nah, maka nanti yang 2 itu bisa di e-reverse auction kan. Jadi biar mereka yang diberikan waktu untuk saling bertanding harga, saling turun-turun harga, berulang harganya. Atau dalam e-purchasing nanti dalam toko daring juga ada sistem e-reverse auction juga ini. Nanti untuk e-purchasing juga ada ya. Jadi nanti bisa diundang, misalkan kita mau beli banyak komputer nih. Langsung tuh masukin ke e-reverse auction, BNK masukin misalkan ya, atau MBIS masukin, atau toko-toko apa masukin ke dalam proses e-reverse auction. Nah, nanti dikasih waktu tuh mereka tuh untuk menawar lagi, untuk berkompetisi secara harga, gitu kan? Menawar lagi berulang sampai kita memperoleh penawaran yang paling rendah, gitu kan? Yang paling rendah, gitu kan? Nah, itu e-reverse auction kurang lebih filosofinya seperti itu, ya. Jadi penawaran yang berulang, ya, seperti itu. Bagaimana kalau masalah negosiasi gagal, khususnya kalau negosiasi gagal berarti tidak jadi ditunjuk ya. Mau penunjukan langsung, mau pengadaan langsung, mau seleksi konsultan ya. Apabila negosiasinya gagal ya berarti itu dianggap gugur, dianggap tidak menerima hasil negosiasi berarti digugurkan. Begitu pula di dalam e-katalog ya. Di dalam proses prakatalog ini ya, kalau si penyedia katalog tidak mau menerima negosiasi dalam prakatalog ini ya, itu kita gugurkan dan itu tidak tayang. Ya, tidak tayang. Makanya terakhir banyak yang protes tuh penyedianya, wah, kita habis-habisan dinego nih sama Pokja Katalog gitu kan. Ya, kadang ya ada juga yang gayanya take it or leave it ibaratnya gitu kan. Ambil atau enggak gitu kan, take it or leave it seperti itu ya. Nah, itu negosiasi. Oke. E-reverse auction ada batasnya berapa kali? Kalau tidak salah kita kan gini, e-reverse auction itu kan sebetulnya banyak gaya ya. Kalau secara best practice itu banyak gayanya. Dalam artian bisa dibatasi berapa kalinya, bisa dibatasi waktunya ya, atau dibatasi nilainya juga. Sebetulnya ada beberapa style ya.
ada British style, ada Jepang style ya gitu ya. Nah, kalau di kita itu dibatasi waktu kalau tidak salah ya, setting waktunya gitu kan. Nah, nanti si penawar itu dia akan tahu apakah dia sudah ternak atau belum. Jadi masukin harganya set. Nah, selamat Anda sudah apa? Selamat Anda sudah apa menjadi penawar terendah. Kalau belum dia Anda masih belum menjadi penawar terendah. Jadi ada gitu. Seperti itu. Kalau belum menjadi penawar terendah berarti harus diturunin lagi harganya. Begitu kurang lebih ya reverse auction. Reverse auction juga bisa dipakai untuk tender cepat. Tender cepat juga ya apa dari awal sudah rendah harga. Tapi kalau mau dipakai reverse auction lagi bisa. Jadi intinya filosofi reverse auction itu untuk mengganti negosiasi dengan mengadakan kompetisi antar beberapa penyedia yang ada gitu kan seperti itu. Oke. Tapi kalau penyediaannya hanya satu ya tidak bisa reverse auction, harus negosiasi ya seperti itu. Nah itu tahapan dalam pemilihan penyedia ya, tahapan dalam pemilihan penyedia. Oke. Jadi dengan metode pemilihan penyedia apapun, saya ulangi, itu akan selalu ada 7 tahapan tadi ya. Pengumuman atau undangan, ya, pendaftaran, ambil dokumen pemilihan, penjelasan ya, terus pemasukan dokumen, evaluasi dokumen penawaran, plus isian formulir kualifikasi kalau dia pasca, penetapan dan pengumuman pemenang, kemudian sanggah menyanggah, nah, jawab sanggah, kemudian ada masa sanggah banding kalau konstruksi ya, kemudian ada klarifikasi negosiasi kalau jasa konsultan dan penunjukan langsung serta pengadaan langsung. Oke, nah, itu tahapan-tahapannya. Kemudian bagaimana kalau tender tadi secara umum begini ya. Nah, bagaimana kalau tender cepat? Kalau tender cepat ya kurang lebih tadi sama ya. Mengundang penyedia yang terkualifikasi dalam sikap dan yang sesuai kriteria, Jadi kalau saya asosiasikan tender cepat itu seperti mancing di kolam kan. Jadi ikannya sudah ada di kolam, sudah pada nongkrong di kolam. Tinggal kita setting apa ini, ada yang pemancing kan di sini ya. Tinggal kita setting apa umpan sama ininya, sama kailnya. Umpan kita mau buat ikan berapa kilo nih, gitu kan. Kalau buat ikan besar berarti ada settingannya kan. Nah, nanti akan terjaring tuh, atau kalau enggak ya bukan umpan lah, jaring lah. Jaring kita di setting kita mau ikan berapa kilo tuh, jaringnya besar atau jaring yang kecil ya kan. Kalau jaring besar berarti hanya ikan sekian kiloan yang keambil. Nah, jadi seperti mancing ataupun menjaring ikan di kolam kalau tanda cepat itu. Nanti ada setting kriteria. Jadi izin usahanya yang kelistrikan, pengalaman minimal 2 tahun, tenaga ahli ada ME, ada elektro gitu kan, punya alat apa. Nah, nanti sistem akan mencari penyedia-penyedia atau pelaku-pelaku usaha di dalam sikap yang memiliki kriteria sama dengan yang disetting tadi. Nah, dapatlah misalkan berapa puluh. Nah, nanti yang berapa puluh itu akan di-email sama sistem. Selamat, Anda terundang untuk mengikuti tender cepat. Nah, klik di sini untuk daftar. Nah, nanti ketika klik, dia bisa ngambil dokumen. Nah, ngambil dokumen, lihat speknya. Nah, selanjutnya memasukkan penawaran harga. Kalau teknisnya tidak perlu ditawarkan, teknisnya sudah jelas, tidak perlu tawarin lagi, udah. Pokoknya kita menawarkan teknis sesuai dengan dokumen gitu, ya, sesuai dengan dokumen. Oke. Kemudian dievaluasi oleh aplikasi harganya paling rendah. Ya. Nah, kemudian dalam tanda cepat tidak langsung menyebut merek. Boleh menyebut merek? Boleh, asal sesuai pasal 19, tapi tidak boleh langsung dalam artian semua tanda cepat boleh menyebut merek, tidak. Tanda cepat yang boleh menyebut merek itu kalau memang pengadaannya memang sesuai dengan pasal 19 itu ya. Oke. Itu tanda cepat. E-processing bagaimana tata caranya? E-processing itu tinggal eksekusi saja. Yang 7 tahapan tadi ada di proses prakatalognya. Oke. Penunjukan langsung bagaimana? Nah, itu sama 7 tahapan tadi ada, tapi dia mengundang satu penyedia mengundang satu pelaku usaha ya, tadi kan. Ini processing penunjukan langsung tetap ada 7 tahapan ini. Nah, tapi kita dengan mengundang satu penyedia ya, kemudian datang ya, mendaftar, mengambil dokumennya, dijelasin bila diperlukan,
pemasukan penawarannya, langsung dievaluasi, diumumkan, udah selesai penunjukan langsung. Ya. Plus negosiasi. Nah, kalau penunjukan langsung, pengadaan langsung ada negosiasi. Kenapa? Tadi, karena kan negosiasi itu kita perlukan kalau harganya ini kompetisinya kurang, ya kan? Kompetisinya berkurang, maka untuk normalisasi harga kita lakukan negosiasi. Gitu ya. Kemudian pengadaan langsung. Nah, ini pengadaan langsung ya. Jadi gini. Pengadaan langsung ini dilakukan dengan, nah ini mengundang satu pelaku usaha ya, tapi kalau nilainya kurang dari 10 juta, itu bisa pembelian langsung kepada penyedia. Tidak perlu ada administrasi ya, kalau dia nilainya di bawah 10 juta gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau nilainya besar, nah ini harus permintaan penawaran disertai klarifikasi negosiasi dan sebagainya. Itu 7 tahapan tadi ya, kalau nilainya ya dengan SPK ini ya, dengan surat perintah kerja. Oke. Nah, Airbus auction ini penawaran harga yang berulang tadi yang sudah jelaskan ya. Jadi ini untuk menggantikan negosiasi kalau Airbus auction. Oke. Ada pertanyaan lain? Pada proses pelaksanaan pemilihan PJ, apakah sudah ditetapkan bersama jenis kontraknya atau jenis kontrak itu sudah ada dalam dokumen pemilihan. Nah, jadi di tahapan ini, di tahapan persiapan ya, di tahapan persiapan, mana persiapan? Tahapan persiapan. Nah, di sini ya, persiapan dengan penyedia. Nah, kita ingat persiapan itu kan ada dua, persiapan pengadaan oleh PPK dan persiapan pemilihan oleh Pokja atau PP atau pejabat pengadaan. Nah, dalam persiapan pengadaan oleh PPK, si PPK sudah membuat rancangan kontrak, sudah membuat spesifikasi HPS dan rancangan kontrak. Nah, spek HPS dan rancangan kontrak itu dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan. Nah, jadi dari awal sudah ditentukan ini kontraknya mau kontrak apa? Nah, dalam draft kontraknya apakah kontrak harga satuan, mau kontrak lamsa, mau kontrak gabungan, mau kontrak apa? Nah, dalam rancangan kontrak. Jadi sudah ada dari awal ya. Jadi pada saat pemilihan sudah ada draft kontraknya. Nah, nanti ketika berkontrak dipinalisasi itu, dipinalisasi oleh kedua belah pihak. Oke, udah ke baru. Oke. Mas Wahyu, Airbus auction yang buat nilai penawaran tidak wajar di bawah 80%, bukan maksudnya ya, bukan. Jadi kalau yang 80% itu harga tidak wajar, betul ya, istilahnya harga tidak wajar ya. Jadi kalau Airbus auction itu untuk menggantikan negosiasi, filosofinya begitu, penawaran berulang ya. Nah, kalau harga tidak wajar ya, jadi misalkan ini HPS gitu ya, HPS. Nah, harga tidak wajar itu kan yang 80% ya, 80% HPS. Nah, yang harga tidak wajar itu kan yang di bawah ini kan. Nah, ini tidak wajar di sini. Ini masuk ke tidak wajar ya. Nah, yang tidak wajar ini treatmentnya adalah dilakukan klarifikasi. Dilakukan klarif ya, dilakukan klarifikasi oleh oleh Pokja, klarifikasi. Apakah dengan nilai penawaran ini ya, Pokja merasa yakin tidak pekerjaan bisa dilakukan ya. Contoh realnya saya dulu pernah menjadi Pokja pengadaan bandwidth internet. Nah, itu salah satu penawar adalah PT Telkom ya, PT Telkom di Bogor. Nah, PT Telkom di Bogor dia dari HPS-nya 700 juta ya, dia menawar itu sekitar 500 berapa? 550 atau berapa ya? Menawar itu. Kan ini kan berarti kisarannya berarti kalau ini kan 80%-nya kan berapa? 670 600 berapa? 500 berapa? Sorry. Nah, 20%-nya kan 140 ya. Nah, 700 dikurangi 140 berarti 560 ya. Nah, dia menawar 550 juta gitu kan, seperti itu. Nah, kita klarifikasi nih. Kenapa 550 juta nih? Apa yang dihilangkan? Nah, ternyata PT Telkom menghilangkan biaya sewa fiber optik, hilangkan itu ketika klarifikasi ya. Nah, kita tanya, kenapa nih fiber optiknya dihilangkan? Katanya dari Bogor ke Jakarta yang punya fiber optik itu adalah PT Telkom. Nah, gitu kan. Sehingga kalau yang lain sewa, yang lain ada sewa ke PT Telkom. Nah, kalau PT Telkom ya nggak perlu sewa, toh
FO-FO-nya mereka katanya begitu. Jadi mereka sudah ada biaya operasionalnya. Seperti itu. Masuk akal, berarti ya oke. 250 ini kita terima harganya ya dengan catatan nanti ada surat, ada berita acara bahwasanya mereka siap melaksanakan pekerjaan dengan harga sekian dan nanti jaminan pelaksanaannya itu bukan 5% dari 550 tapi 5% dari 700 juta, 5% dari HPS, bukan 5% dari kontrak, bukan 5% dari kontrak, tapi 5% dari HPS. Gitu kualifikasinya, Mas Wahyu ya. Karena juga sering muncul ditanyakan ya. Siapa tahu muncul ditanyakan. Oke. Kalau keadaan darurat, kita pakai penunjukan langsung, tapi pelaku usaha tidak mau menerima. Nah, ini hati-hati. Darurat itu, sudah berulang-ulang ya, darurat itu tidak masuk ke dalam kondisi penunjukan langsung. Ini kan sudah di ininya ada ya. Nah, darurat itu tidak masuk ke dalam kondisi untuk melakukan penunjukan langsung. Nah, sini kan ada kan? Nah, ini kan. Nah, penunjukan langsung kan kriterianya ke sini kan. Nah, ini ya. Ya. Nah, di sini tidak ada kondisi darurat, nggak ada ya. Jadi pertama ini dulu konsepnya dulu. Bahwasannya kondisi darurat itu tidak menjadi kondisi keadaan tertentu untuk dilakukan penunjukan langsung. Darurat itu dilakukan dengan metode pengadaan khusus. Nah, ini yaitu mengikuti Perka 13 dengan nanti belanja langsung atau menunjuk langsung, sebetulnya bukan PL juga nih, bukan PL sebetulnya istilahnya ya. Nah, inilah kepada aja dulu lah kan. Nah, penyedia terdekat ya atau penyedia yang dinilai mampu gitu kan. Oke. Nah, kemudian dalam penunjukan langsung betul ada ada negosiasi. Nah, apa pertanyaannya tadi? Jadi diluruskan dulu ya. Jadi keadaan darurat bukan penunjukan langsung, tapi darurat itu ya langsung memanggil satu penyedia aja gitu kan ya. Langsung menunjuk ke penyedia, tapi bukan penunjukan langsung itunya. Karena kalau menggunakan penunjukan langsung, berarti harus dilakukan proses 7 tahapan tadi. Harus prakualifikasi dulu, dicek dulu kualifikasinya. Nah, tapi kalau ini enggak, gitu kan? Oke. Tapi pelaku usaha tidak menerima negosiasi sehingga harga tidak normal. Apakah tetap diterima? Ya, ini kalau masalah normal itu kan ketika darurat itu, ketika COVID kemarin, ya mungkin harga yang mahal itulah harga normal ya. Harga yang mahal itulah yang harga normal. Justru normal ketika darurat itu harganya sekian. Nah, dalam SE20 ya ada ini lebih agak-agak menyimpang. Masalah harga itu nanti yang harus bisa membuktikan normal atau tidaknya harga itu penyedia. Jadi yang paling penting nanti si PPK itu punya data bahwasannya memang kenapa harga masker pada saat darurat itu menjadi mahal. Nah, ada buktinya nih, ini invoice bahan maskernya ini nih, gitu kan. Nah, ini invoice terkait dengan masalah ekspor impornya, sehingga memang ada kenaikan sekian persen, gitu ya. Oke, jadi intinya pengadaan langsung itu ya prinsip efisien memang jadi terhilangkan, yang penting efektif, terpenuhi kebutuhan karena menyangkut dengan nyawa ya. Nah, tinggal tadi kalau masalah memang sensitif masalah harga tuh ya. Jadi kalau memang itu ya bukan tidak wajar tapi mahal berarti ya. Kalau mahal ya bukan tidak apa namanya di sini bukan tidak normal tapi mahal ya nanti itu tanggung jawab penyedia tuh. Ya, kita tinggal ngumpulin aja datanya. Pak, kenapa ini harganya sekarang biasanya 50.000, sekarang kok 210.000? Pak, ini bahannya ini gini-gini terbatas. Kita membeli 4 kali lipat. Terus juga ini kita impor ini ternyata biaya impornya si forwardernya importernya minta tambah biaya sekian. Nah, kumpulkan data itu ya. Nah, udah, lakukanlah silakan. Nah, yang bermasalah itu yang dalam keadaan darurat itu bukan masalah harga tidak normal, tapi yang korupsi, yang fraud, itu aja sebetulnya, Mas. Jadi kalau misalkan ya pengadaan itu intinya apa adanya lah, jangan mengada-ngada ya. Gitu seperti itu. Kalau jaminan penawaran 5% dari HPS berarti penyedia sudah tahu dong harga maksimalnya. Oh enggak, HPS tidak disembunyikan. HPS tidak disembunyikan. Waduh, berarti saya yang salah ya. HPS itu kita lihat lagi
HPS itu, nah nilai total HPS tidak rahasia ya. Kalau di swasta emang rahasia, suka dirahasiakan kalau swasta ya. Rinciannya yang dirahasiakan ya. Rinciannya. Jadi HPS itu tidak disembunyikan. Tapi memang kalau di best practice di swasta ataupun di beberapa lembaga internasional, HPS juga disembunyikan. Kenapa HPS disembunyikan? Ada filosofi bahwasannya yang mengerti pekerjaan itu penyedia. Nah, jadi siapa tahu penyedia memang mengetahui suatu metode tertentu, cara tertentu yang memang bisa membuat harga penawaran lebih murah. Nah, makanya jangan di set HPS. Kalau di set HPS, nanti ya penyedia nawar-nawarnya ya tidak jauh-jauh dari HPS itu kurang lebih. Ya. Kalau penyedia menaikkan harga, ya karena kelangkaan itu tinggal ada buktinya dalam artian kelangkaan itu dalam artian kelangkaan maskernya ya. Jadi, nah itu kalau ngambil untung ya jangan lah gitu kan dalam artian kalau memang ini stok lama ya jualah dengan stok lama. Paling nanti kan ada keuntungan yang wajar lah. Nah itu yang namanya mengambil untung besar itu ya itu namanya aji mumpung gitu kan. Nah sebaiknya jangan mencari penyedia yang aji mumpung lah gitu kan. Ya jadi kita memberikan memberikan keuntungan yang wajar lah gitu kan. Nah makanya dalam penunjukan langsung ya kita harus mencari penyedia yang betul-betul tadi bukan penunjukan langsung dalam kondisi darurat kan ya penyedia yang betul-betul bisa diajak kerjasama ya dalam artian yang sedang bekerja yang sering bekerja dengan kita nah seperti itu ya. Nah itu tahapan pemilihan penyedia ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan kontrak ya. Tadi kan dalam tahapan kita kan bicara dalam 3 tahapan besar perencanaan pengadaan ya. Pengadaan barang jasa itu ada perencanaan, sudah persiapan ya dan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu pelaksanaan pemilihan, nah barusan ya pelaksanaan pemilihan. Nah, sekarang pelaksanaan kontrak atau pelaksanaan pekerjaan ya. Atau pelaksanaan pekerjaan. Nah, apa saja yang kita lakukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Oke. Apa saja kita lakukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, kita lihat rangkumannya ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini pelaksanaan kontrak. Oke. Jadi pelaksanaan kontrak berarti tadi setelah proses pemilihan penyedia ya, mulai dari pengumuman, pendaftaran, terus penjelasan, pemasukan penawaran, ya kan, terus evaluasi, ya, diumumkan lagi pemenangnya, sanggah menyanggah. Nah, setelah selesai sanggah menyanggah, maka tahapan pertama yang dilakukan oleh PPK adalah mengeluarkan SPWBJ. Saya gambarkan, jadi kalau tahapan tadi ya, setelah pengumuman kan, kemudian setelah pengumuman ada pendaftaran, ada daftar ya, setelah daftar ada penjelasan ya, setelah penjelasan ada pemasukan ya, setelah pemasukan ada evaluasi, nah, setelah evaluasi ada pengumuman pemenang, kemudian ada sanggah menyanggah kan ya, sanggah menyanggah. Nah ini sanggah menyanggah ini menghentikan proses ini sanggah menyanggah. Nah, baru kalau sudah beres sanggah menyanggah, barulah PPK bisa mengeluarkan yang namanya SPPBJ ya. Nah, disinilah mulai masuk peranan PPK ya. Di sini mulai masuk ranah PPK. Nah, PPK kalau tadi di sini masih ranah Pokja ya, Pokja atau pejabat pengadaan kalau pengadaan langsung. Oke. Nah, suka ada pertanyaan. SPBJ itu kan surat penunjukan penyedia barang jasa. Nah, bagaimana PPK tidak sepakat, tidak setuju dengan calon pemenang? Di sini ada calon pemenang nih. Calon pemenang. Pemenang 1, calon 2, calon 3. Atau hanya 2 calon ataupun hanya 1 ya. Nah, PPK harusnya mengeluarkan SPBJ di sini. Ternyata tidak mau mengeluarkan SPBJ karena tidak sepakat dengan calon pemenang yang diajukan oleh Pokja. Nah, ini sering juga menjadi pertanyaan klasik ya. Bagaimana terjadi kalau PPK tidak mau mengeluarkan SPBJ,
karena tidak sepakat dengan hasil proses tender ataupun seleksi dari Pokja. Nah, apabila ini terjadi, maka kasus ini diangkat ke PA, ya, ke pengguna anggaran untuk diputuskan. Nah, tinggal PA bagaimana? Kalau PA setuju dengan Pokja, ya, kalau PA setuju dengan Pokja, maka ya PPK harus mengeluarkan SPBJ. Oke, kalau setuju. Kalau PA-KPA setuju dengan PPK, nah maka ini dilakukan ya tender ulang, ya, tender ulang, atau ya evaluasi ulang, terserah. Pokoknya diulang aja. Nah, apa yang menjadi kesalahannya? Kalau menurut PA, wah ini salah evaluasi nih, maka lakukan evaluasi ulang, ya. Jadi kalau PA setuju dengan PPK, maka silakan lakukan pengulangan. Pengulangan bisa pengulangan tendernya, bisa pengulangan evaluasinya, ya. Nah, terserah apa yang menjadi penyebab kesalahan dari itu, ya. Oke. Nah, ini apabila, saya ulangi, apabila PPK, ya, PPK yang harusnya di sini mengeluarkan SPBJ, dia tidak mau mengeluarkan SPBJ nih, karena tidak sepakat dengan hasil pengumuman dari Pokja sini. Nah, maka dibawa ke PA-KPA untuk diputuskan. Kalau PA-KPA setuju dengan Pokja, maka PPK harus mengeluarkan SPBJ. Wah, tidak mau saya mengeluarkan SPBJ tetap. Kalau PPK-nya terbangkang, ya ganti PPK-nya sudah. Karena kan resiko sudah dinaikkan ke sini. Resiko sudah dinaikkan ke PA-KPA. Ya. Kalau PPK-nya masih bangkang, ya sudah. PPK-nya ganti gitu kan. Kalau memang PPK-nya masih tidak mau mengeluarkan itu. Ya. Boleh nggak PPK nggak setuju pemenang? Oh ya, apapun nggak boleh sentimen personal lah. Semua juga harus profesional, ya. Dalam bekerja ya kita harus profesional, walaupun kita tidak suka pada personilnya. Ya kan, yang kalau dalam pergaulan pun, dalam bekerja pun, kita tidak suka pada kelakuannya, tapi ya tidak boleh personal sama orang. Tetap harus kita ini, ya, harus tetap profesional, ya, sesuai dengan ininya. Yang kita tidak suka, yang kita perbaiki adalah kelakuannya lah, misalnya seperti itu, ya. Jadi bukan masalah personal, ya, tapi masalah profesional. Alasannya apa? Misalkan alasannya PPK tidak setuju karena penyedia ini di blacklist, misalkan, ya, sedang di blacklist, nah, temuan dari PPK. Atau penyedia ini sudah pernah bekerja tapi tidak bagus pekerjaannya. Nah, jadi ada alasan-alasan tertentu lah. Oke. Nah, setelah mengeluarkan SPBJ, barulah PPK siap-siap untuk berkontrak, ya, untuk berkontrak, untuk melakukan kontrak ini. PPK. Oke. Nah, ketika akan berkontrak, ya, kita mulai lagi, kita bikin lagi ininya. Jadi pertama di sini PPK mengeluarkan yang namanya SPPBJ, ya. Ini PPK nih, ya, yang tentang PPK. Nah, setelah PPBJ selesai, Anda keluar, siap-siap untuk menandatangani kontrak. Nah, tanda tangan kontrak ini apabila penyedia sudah memberikan jaminan pelaksanaan, ya. Jaminan pelaksanaan 5%. 5% bisa 5% dari kontrak, nilai kontrak, apabila wajar, atau 5% dari HPS kalau harganya tidak wajar, gitu kan. Nah, jadi setelah SPBJ dilakukanlah penandatanganan kontrak, ya. Nah, apabila sudah memberikan jaminan pelaksanaan penyediaannya, oke. Nah, setelah tanda tangan kontrak, ya, sudah difinalisasi kontraknya, ya. Berarti tanggung jawab Pokmil selesai setelah penetapan SPBJ. Ya, setelah pengumuman pemenang sangat menyanggah, ya. Pokja pemilihan sudah selesai tanggung jawabnya, gitu, ya. Sudah selesai. Oke. Nah, itu tinggal PPK menetapkan SPBJ. Apabila penyedia sudah pernah melakukan berdasarkan hitam dan sudah selesai sama hitamnya, oh ya, apakah dia masih punya kesempatan yang sama dengan penyelesaiannya? Ya. Jadi ketika daftar hitamnya sudah habis, nanti setelah ini kita bahas sanksi, ya. Setelah pelaksanaan kontrak. Jadi kalau sudah habis masa daftar hitamnya, dia sudah boleh bersaing lagi. Jadi berarti hukum ini sudah selesai. Daftar hitam itu kan paling lama 2 tahun, ya. 1 tahun atau 2 tahun. Kalau 1 tahun itu karena ketidakmampuan, karena kelalaian. Kalau 2 tahun itu karena kebohongan. Kalau dia kebohong, pemalsuan,
kejahatan gitu ya. Nah, itu 2 tahun. Tapi kalau karena ketidakmampuan, kelalaian itu daftar hitamnya 1 tahun saja. Nah, tapi kalau sudah selesai daftar hitamnya, maka dia bisa kembali lagi gitu kan. Nah, namun bisa juga PPK punya ya tadi walaupun sudah selesai daftar hitamnya, misalkan PPK, wah ini nggak bener nih gini misalkan ya. Nah, silakan itu PR yang memang yang memutuskannya. Bisa saja PPK berasumsi dia pernah di blacklist, memang sudah selesai blacklistnya, tapi ternyata misalkan personilnya masih sama, direkturnya masih sama, dan direkturnya memang misalkan ada masalah hukum atau bagaimana. Nah, itu mungkin bisa ada pertimbangan lain seperti itu. Oke. Nanti setelah ini kita bahas terkait sanksi ya. Nah, setelah ini terkait sanksi di belakang nanti. Oke. Nah, selanjutnya setelah tanda tangan kontrak, penyedia dapat diberikan uang muka ya. PPK dapat diberikan uang muka. Berapa uang mukanya? Dilihat dari kemarin nih uang muka terkait jaminan. Nah, di sini ada. Nah, silakan dihafal aja ya. Nah, uang muka ini ya. Uang muka itu kalau Perpres lama ini untuk usaha kecil itu maksimal 30%. Ya, jadi yang biru-biru ini maksimal 30% asalnya. Kalau untuk non kecil itu 20%. Ya. Jadi kalau saya tuliskan begini, uang muka ya. Nah, jadi setelah kontrak ada uang muka ya. Uang muka ya. Nah, berapa uang muka? Nah, uang muka itu pertama maksimal 30% untuk usaha kecil. Kemudian maksimal 20% untuk non kecil. Kemudian untuk multi-years 15%. Multi-years ya. Multi-years 15%. Nah, ini Perpres 16. Nah, Perpres 12 yang 30% ini divariasikan. Nah, ini ya. Yang maksimal 30% ini divariasikan di Perpres yang baru. Nah, itu kalau kontraknya sampai dengan 200 juta itu minimal 50%. Kalau kontraknya sampai 2,5 juta minimal 30%. Kalau sampai dengan 15 miliar, bukan juta, miliar. Maksimal 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar, maksimal 30%. Nah, ini variasinya untuk uang muka dengan Perpres 12 ya. Oke. Kalau penyedia wan prestasi termasuk hukumnya, kalau wan prestasi itu 1 tahun. Jadi kalau itu kan karena ketidakmampuan, kelalaian itu 1 tahun. Tapi kalau kebohongan dia malsuin dia pakai Adobe Illustrator Engineering gitu ya. Merubah data itu kan kebohongan, pemalsuan. Nah, itu 2 tahun itu, 2 tahun ya, 2 tahun kalau pemalsuan. Ya. Jaminan uang muka dikasih sebelum pemberian uang muka, ya betul sekali. Ya, jadi uang muka dapat diberikan setelah penyedia memasukkan jaminan uang muka. Nah, uang muka berapa jaminannya? Nah, jangan salah ya. Nah, ini yang persen-persen ini adalah uang mukanya. Yang persen-persen di sini adalah uang mukanya ya. Nah, hati-hati yang ini berubah ya di Perpres 12 yang ini ya. Nah, ini uang mukanya, tapi jaminannya bukan persentase, tapi sejumlah uang muka yang diberikan ya. Sejumlah uang muka yang diberikan. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa uang muka yang dapat diberikan kepada usaha besar? Dengan semangatnya 20%. Tidak. Yang benar adalah sejumlah uang muka yang diberikan ya. Jadi berapa uang muka yang diberikan, berapa jaminan uang muka yang wajib diberikan kepada PPK oleh penyedia ketika akan menerima uang muka. Misalkan A 30% maksimal, B 20%, C 15%, D sejumlah uang muka yang diberikan. Nah, berarti D ini yang benar. Ya, jangan dulu, B ini betul nih yang besar 20%. Ya. Jadi jaminan uang muka itu bukan persentase, tapi ya sejumlah uang muka yang diberikan. Nah, kenapa? Karena uang muka ini belum tentu diberikan 30%, 20%, 50%, tapi nanti penyedia harus memberikan dulu yang namanya rencana penggunaan uang muka. Ya, rencana penggunaan uang muka kepada PPK apa saja. Nah, nanti sama PPK dianalisa
mana yang cocok atau tidak untuk diberikan uang muka. Karena yang untuk diberikan uang muka itu yang di pasal berapa? Pasal saya lupa pasalnya, atau 50 atau berapa ya. Jadi uang muka itu ya hanya untuk persiapan, hanya untuk tanda jadi, dan hanya untuk mobilisasi. Jadi tidak bisa semuanya dipakai uang muka. Jadi uang muka itu hanya untuk persiapan, kemudian mobilisasi, kemudian satu lagi untuk teknis lainnya. Nah, persiapan ya misalkan tanda jadi, beli semen tanda jadinya gitu kan. Ini bukan persiapan tapi tanda jadi ya, tanda jadi bahan gitu ya. Nah, mobilisasi tukang ya, mobilisasi mandor, mobilisasi alat berat, bukan sewa alat berat bukan ya, tapi mobilisasi alat berat, mobilisasi tukang dari Cirebon ya, mobilisasi dari mana. Benar, tadi selainnya misalkan pemindahan tiang telepon, tiang listrik dan sebagainya. Nah itu nanti dicek sama PPK, oh ini oke nih, oke. Misalkan dia mengajukan misalkan 30%, misalkan mengajukan 300 juta, bisa saja yang di ACC cuma 100 juta. Nah berarti 100 juta yang diberikan. Begitu untuk pemberian uang muka ya. Oke. Nah, tadi pelaksanaan kontrak. Nah, setelah pemberian uang muka, maka pelaku usaha penyedia melaksanakan tuh pekerjaannya ya, melaksanakan pekerjaannya. Nah, setelah pelaksanaan pekerjaan, maka nanti ada pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan kontrak, ya sesuai dengan terminnya, pembayaran prestasi pekerjaan. Ya. Apakah 3 termin, apakah 2 termin. Nah nanti pembayaran prestasi pekerjaan itu dia harus dikurangi dengan uang muka, dikurangi dengan angsuran uang muka. Ya, dikurangi dengan angsuran uang muka, dikurangi dengan retensi kalau dia tidak memberikan jaminan pemeliharaan ya, jadi ada uang ditahan plus denda. Jadi begini ya, jadi ketika bekerja, misalkan kontraknya 10 miliar misalkan ya, kontrak 10 miliar. Nah ini misalkan 3 termin, dibikin 3 termin ya, 3 termin. Termin pertama misalkan 30%. Nah, 30% berarti dibayar 3 miliar ya. Nah, bayar 3 miliar ya, 3 miliar. Tapi dia ngambil uang muka misalkan ya. Nah, dia ngambil uang muka misalkan ya sebesar 300 juta lah, anggaplah gitu kan, 300 juta. Nah, maka ketika termin pertama ya 3 miliar dikurangi cicilan uang muka 100 juta. Nah, ini berarti hanya 2,9 miliar yang dibayar. Termin kedua misalkan 40% misalkan ya. Nah, berarti 4 miliar kan. Nah, dikurangi cicilan uang muka 100 juta. Jadi dibayar ini hanya 3,9 miliar. Oke. Termin ketiga 30% nih ya. Nah, maka dibayar 3 miliar, dikurangi cicilan uang muka. Nah, terus bisa saja ini kan sudah mau habis nih. Bisa saja dia tidak memberikan jaminan pemeliharaan. Jadi dia menggunakan retensi. Dia menggunakan retensi ya sebagai pengganti jaminan pemeliharaan, dikurangi 5%. 5% dari 10 miliar berarti 500 juta. Nah, berarti termin ketiga ini hanya dibayar 2 juta 400 miliar gitu ya. Nah, ini terakhir dikurangi dengan retensi ini. Retensi itu jadi gini, retensi ini terkait jaminan. Jadi kalau ini misalkan 2021 ya, 2021, ini 2022. Nah, kalau pemeliharaannya, ini kan misalkan end of contract ya, end of contract. Nah, kalau pemeliharaannya masih pemeliharaan. Nah, kalau pemeliharaannya masih dalam tahun anggaran berjalan, maka di sini bisa dibayar, penyedia dibayar hanya 95%. Nah, yang 5%-nya itu sebagai retensi, sebagai pengganti jaminan pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya tidak melebihi tahun anggaran berjalan. Tapi kalau pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan, ya pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan, maka di sini pakai jaminan pemeliharaan.
Karena kan akuntansi keuangan kita kan 1 tahun, tidak boleh melebihi tahun, tidak boleh ada uang tersisa di tahun berikutnya kan. Nah, harus habis, harus selesai masalah uang itu. Nah, kalau nanti pemeliharaannya melewati tahun anggaran berjalan, maka diberikan jaminan pemeliharaan 5% diminta. Maka penyedia memberikan jaminan pemeliharaan 5% kepada PPK. Nah, berarti di sini dibayarnya 100%. Kemudian penyedia memberikan jaminan pemeliharaan 5%. Begitu sekalian. Ya. Nah, jadi kalau dia ada retensi, dikurangi retensi juga nih. Kalau ada retensi 5%. Ya. Tapi kalau pakai jaminan, berarti tidak perlu dikurangi retensi. Jadi untuk pembayaran, dikurangi angsuran uang muka, retensi, dan denda. Nah, denda kalau misalkan ada keterlambatan. Dendanya 1/mil kalau ada keterlambatan. Atau ada denda karena misalkan ada kecelakaan, ada apalah gitu kan, denda, nah kurangi denda. Nah, pembayaran bisa bulanan, bisa termin seperti tadi, atau bisa sekaligus untuk pembayaran kontraknya. Oke. Nah, itu pembayaran prestasi pekerjaan. Oke. Ya. Selanjutnya, terkait pelaksanaan kontrak, ada perubahan kontrak. Nah, perubahan kontrak ini kalau ada perbedaan antara kondisi lapangan dengan kondisi perencanaan, dengan kondisi gambar atau spek teknis dari dokumen awal, ya. Jadi diperkirakan jalannya lurus, ternyata ada yang bengkok, misalkan ya gara-gara ada batu yang nggak bisa dipindahkan, misalkan, ya. Ternyata udah gimana-gimana, batunya nggak bisa dipindah, entah karena ada batu atau karena ada yang lainnya. Nah, ini maka bisa dilakukan tambah kurang volume, ya, bisa tambah kurang jenis pekerjaan, bisa mengubah spek ataupun merubah jadwal pekerjaan. Nah, ini kalau terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dengan spek awal. Nah, ini tentunya harus ada kajian dulu, ya. Di sini harus ada kajian dulu, ya. Nah, ini harus ada kajian. Nah, di sini ada kajian dulu, kajian teknis. Nah, dasar perubahan adalah ada kajian, ya. Oke. Nah, atau juga ketika perjalanan kontrak, kalau kontraknya multi years, ini bisa ada penyesuaian harga atau price adjustment. Nah, ini di materi HPS ini, saya lupa udah dijelasin atau belum, ya. Di materi HPS, nah ini ada price adjustment. Di HPS ada di mana? Saya lupa, ya. Price adjustment itu di kontrak nih. Nah, ini pasal 37. Jadi penyesuaian harga itu untuk tahun jamak. Nah, tahun jamak kan suka ada kenaikan harga kan, ya. Nah, suka ada kenaikan harga, ya. Nah, ini untuk tahun jamak, nah, mulai bulan ke-13 maka bisa memperoleh penyesuaian harga. Biasanya kenaikan harga jarang sih sekarang mah harga yang turun, ya, karena semua naik-naik terus, ya. Sekali naik kembali turun-turun lagi gitu, ya. Oke. Nah, kalau tahun jamak, misalkan ini multi years nih 2 tahun. Nah, maka pada bulan ke-13 dia akan memperoleh penyesuaian harga. Rumusnya ada di dokumen pemilihan sudah dari awal. Nah, tapi price adjustment ini, penyesuaian harga ini hanya diberikan kepada pekerjaan yang kontraknya lebih dari 18 bulan, ya. Jadi mulainya pada bulan ke-13, tapi hanya diberikan kepada kontrak pekerjaan yang lebih dari 18 bulan. Kalau dia pekerjaannya hanya 15 bulan, multi years, ya, itu tidak diberikan kontrak tunjangan. Kenapa? Karena hasil dari penelitian ataupun kajian, evaluasi, ya, itu yang kontrak-kontraknya 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan, itu biasanya mereka tidak mengajukan price adjustment karena mungkin nilainya nggak terlalu signifikan. Nah, barulah kalau di atas 18 bulan, nilainya agak signifikan, mereka banyak yang mengajukan. Nah, sehingga price adjustment hanya diberikan kepada pekerjaan yang kontraknya melebihi 18 bulan. Nah, perhitungannya mulai dari bulan ke-13. Nah, kontraknya bukan kontrak lamsam, tapi hanya untuk kontrak harga satuan dan waktu penugasan. Gitu, ya. Itu untuk penyesuaian harga, ya. Kembali ke pelaksanaan kontrak. Nah,
Oke. Nah, kemudian apabila sudah selesai waktu kontrak ya, atau sudah diberikan surat peringatan kedua atau ketiga kalinya, bisa dihentikan nih kontraknya nih. Bisa dihentikan, bisa putus kontrak ya. Nah, tapi kalau ada ada keterlambatan, PPK masih bisa memberikan kesempatan penambahan waktu, memberikan kesempatan apabila memang PPK menilai penyedia masih mampu tuh, misalkan gara-gara curah hujan yang tinggi ya, nah itu bisa diberikan tambahan waktu ya, tapi tentunya dengan denda ya, tentunya dengan denda. Oke. Nah kalau tidak berjalan baik ya bisa putus kontrak ya. Nah tapi kalau berjalan baik nanti dilakukanlah serah terima hasil pekerjaan ya, serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK, dari PPK kepada PA. Di sini sudah tidak ada lagi peranan PJPPHP ya. Sudah tidak ada lagi peranan PJPPHP untuk PPS 12 ya. Oke. Sehingga nanti siapa yang menguji? Ya PPK juga. PPK kalau tidak punya kompetensi menguji ya bikinlah tim pengujian ya. Kalau memang tidak ada yang bisa menguji, bikinlah tim penguji ya. Tim penguji apakah dari internal ataupun dari luar, silahkan. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya kondisi kahar. Kondisi kahar. Nah, ini apabila kahar itu suatu kondisi yang tidak direncanakan, yang tidak terduga, sehingga membatalkan kewajiban dari kontrak ya. Membatalkan kewajiban dari kontrak seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kontrak dapat dihentikan ya. Kontrak dapat dirubah. Kemudian juga bisa adendumnya bisa melewati tahun anggaran dan tentunya diatur dalam kontrak baru. Ya, misalkan kemarin COVID itu kahar itu. Nah, ketika terjadi begitu, maka kontrak bisa dihentikan. Nah, tinggal dihentikan dan kewajiban dari kedua belah pihak bisa jadi gugur. Nah, tinggal nanti dievaluasi, ibaratnya kalau mesti dibayar berapa, ya kan? Kemudian kalau sisa pekerjaan, apakah mau dikerjakan sekarang ataupun nanti di tahun depan, nah silahkan itu didiskusikan, ya dimusyawarahkan lah ibaratnya. Nanti bahkan dihentikan sekarang bisa dilanjut untuk tahun depan juga silahkan. Nah ini kondisi kahar. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kita lihat. Semisal pekerjaan sudah mencapai 90% terlebih dan masa kontrak selesai, dendanya itu apakah terhadap nilai sisa pekerjaan atau nilai kontrak keseluruhan? Tergantung yang dipilih di dalam kontraknya. Jadi di dalam draft kontrak, dalam model dokumen pemilihan, dalam dokumen pengadaan, itu disediakan pilihan apakah dendanya itu 1/mil, denda itu 1/mil ya. Denda itu, jadi di dalam dokumen model dokumen standar LKPP, itu nanti disediakan pilihan denda 1/mil. Nah, per mil apakah dari semua kontrak atau dari pekerjaan yang belum selesai. Terserah. Nah, nanti dipilih yang mana? Apakah mau ini, baru dicoret, atau sebaliknya. Gitu ya. Jadi terserah PPK. Nah, itu nanti PPK itu makanya jangan copy paste. Nanti teman-teman kalau jadi PPK jangan copy paste model dokumen standar ya. Tapi ya namanya kontrak itu adalah dokumen risiko. Semua risiko yang akan terjadi di pelaksanaan tuangkan itu. Nah, itu setiap jenis barang jasa, setiap teknis barang jasa yang berbeda itu pasti ada risiko-risiko tertentu kan. Kalau kita menggunakan IO, ada risiko souvenirnya kurang bagus, ada risiko eventnya, venue-nya berpindah, ada risiko narasumbernya ganti, ada risiko makanannya nggak enak. Nah itu bagaimana tuh penanganannya, tuangkan semua dalam kontrak. Gitu. Oke. Nah nanti ada pilihan uang muka diberikan atau tidak. Kemudian ya termasuk ini dendanya 1/mil dari apa? Dari keseluruhan atau dari sisa pekerjaan. Silakan dipilih sesuai dengan kontrak. Oke. Kemudian untuk penambahan harga di multi-years, price adjustment diambil di mana? Diambil di mana? Sedangkan untuk multi-years itu kan nilainya sudah dikunci di perda. Ini
Jadi diambilnya tuh dari harga satuannya, kontraknya untuk kontrak harga satuan, bukan untuk kontrak lamsam ya. Jadi ada rumusnya tuh, ada rumus kayak persamaan begitu, AX gitulah gitu kan, saya juga hafal itu, lihat di dokumennya tuh, nanti dimasukkan tuh, nah itu kadang-kadang untuk harga satuan seperti itu. Ya. Misal PPK dan penyedia di awal menggunakan kontrak satuan, tapi di tengah-tengah kontraknya berubah lumsum, bagaimana? Ya ini secara prinsip sebetulnya tidak diperbolehkan ya secara, tapi ya dasarnya apa gitu kan? Dari harga satuan ke lumsum karena itu betul-betul berubah kondisi gitu kan seperti itu dan juga akan bisa mempengaruhi persaingan itu jadi nanti bisa diprotes sama penyedia yang kalah. Wah, saya kalau tahu ini kontraknya nanti akan berubah menjadi lumsum, saya mungkin bisa menawar lebih rendah. Nah, bisa begitu ya. Jadi secara filosofis sebetulnya dari harga satuan ke lumsum itu ya di tengah-tengah kontrak itu agak susah secara filosofis untuk dilakukan ya, apalagi di tengah-tengah jalan bisa ketubruk gitu ya. Oke. Nah itu ada pertanyaan lain. Nah itu proses pelaksanaan proses pelaksanaan kontrak ya. Oke. Nah satu lagi terakhir ya. Terakhir sanksi nih. Nah ini juga sanksi ini sering keluar ya. Sanksi. Nah ini sanksi diberikan bisa kepada dua pihak ya, kepada pelaku usaha atau kepada pihak internal. Pelaku usaha ini bisa ketika sebagai peserta pemilihan. Jadi pelaku usaha itu kan istilah umum ya. Pelaku usaha itu badan usaha atau perseorangan yang memiliki kualifikasi atau klasifikasi untuk menyediakan barang jasa ya, pelaku usaha. Nah, ketika dia mendaftar ke pemilihan, maka disebut peserta pemilihan, gitu kan? Ketika dia menjadi pemenang, calon pemenang, ya dia menjadi calon penyedia. Ketika berkontrak, baru disebut penyedia. Nah, pelaku usaha ketika menjadi peserta pemilihan ini bisa terkena sanksi nih kalau melakukan hal-hal berikut ini, ya. Menyampaikan dokumen keterangan palsu, nah ini pemalsuan, persekongkolan, KKN, ya, KKN dalam pemilihan, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Nah ini sanksinya bisa ada 3 jenis, bisa ada gugur, jaminan dicairkan, daftar hitam 1 tahun, ganti rugi atau denda. Nah ini sanksi-sanksinya. Nah kita lihat, intinya simpelnya, kalau masalah daftar hitam, kalau pemalsuan 2 tahun, nah, tapi kalau ketidakmampuan itu 1 tahun. Nah makanya dokumen keterangan palsu 2 tahun daftar hitamnya nih. Jaminan penawaran dicairkan, ya. GG digugurkan dalam penawarannya. Persekongkolan daftar hitam 2 tahun karena ini kejahatan ya. Jaminan dicairkan, digugurkan. KKN dalam pemilihan penyedia juga ya. KKN ya jangan dalam pemilihan penyedia ya. KKN itu di desa mana, Rancamaya, Rancabolang gitu kan KKN. Ini 2 tahun ini KKN. KKN karena dia kong kali kong ya, kejahatan. Jaminan digugurkan, jaminan dicairkan, digugurkan. Nah, tapi kalau mengundurkan diri, nah ini ketidakmampuan nih, daftar hitam 1 tahun dan jaminan dicairkan. Gitu ya, ketika proses pemilihan. Oke. Selanjutnya, kalau dalam proses kontrak. Nah, tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak menyelesaikan pemilihan, ini 1 tahun karena ketidakmampuan. Oke. Kegagalan bangunan, ganti rugi. Jaminan yang tidak dapat dicairkan, jaminan pelaksanaannya tidak dicairkan, ganti rugi. Kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan diaudit, ganti rugi. Nah, tidak sesuai kontrak, ganti rugi. Terlambat menyelesaikan pekerjaan, denda. Nah ini kalau menjadi penyedia, ya. Oke. Selanjutnya, kalau pemenang pemilihan mengundurkan diri, so ini sama dengan ini ya. Oh ini kalau sudah di luar pemilihan ya, tapi sudah menjadi pemenang, mengundurkan diri, daftar hitam 1 tahun, jaminan dicairkan ya. Kemudian ini kalau pelakunya internal nih, bisa PPK, Pokmil atau bahkan PAKPA-nya, lalai terhadap kewajibannya ya, contohnya itu. Nah maka ini diberikan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian.
atau pejabat berwenang. Ya ini mengikuti undang-undang ASN lah ya. Nah, nanti bisa hukum disiplin ringan, sedang atau berat ya. Itu kalau internal berarti mengikuti undang-undang ASN. Nah, kemudian ada istilah daftar hitam tadi ya, ditanyakan. Nah, daftar hitam itu adalah larangan mengikuti pengadaan barang jasa di seluruh KLPD dalam jangka waktu tertentu. Ya, 1 tahun atau 2 tahun. Tadi kalau 2 tahun biasanya untuk yang kejahatan, pemalsuan, KKN, itu 2 tahun. Kalau kelalaian, ketidakmampuan setahun. Oke. Nah, untuk Perpres baru, PA-KPA yang menayangkan informasi yang terkena daftar hitam. Nah, LKPP hanya mengelola daftar hitam nasional. Kalau dulu di Perpres sebelumnya, itu yang menayangkan tuh dari LKPP. Ya, tapi sekarang di dashboard PA-KPA bisa langsung menayangkan. Biar tidak ada jeda, karena kadang PA-KPA sudah memblacklist tapi belum tayang. Nah, itu suka ada jeda tuh. Jeda waktu antara PA-KPA mengeluarkan blacklist dengan penayangan. Padahal sudah di blacklist sama PA-KPA tapi belum tayangkan. Nah, dimenangkan. Nah, itu bahaya. Jadi sekarang PA-KPA kalau sudah menetapkan blacklist langsung ditayangkan oleh PA-KPA. Oke. Penyelenggara swakelola ada sanksi. Nah, swakelola itu kan prinsipnya ini ya. Swakelola itu prinsipnya gimana ya? Jadi kan kalau tipe pertama kan internal ya. Tipe kedua juga kan masih sama-sama ASN. Ya sanksinya tuh ya undang-undang ASN seperti itu ya. Kemudian kalau ormas sama pokmas kan itu sebetulnya yang harus kita berdayakan. Seringkali kan kalau untuk pokmas kan kita berikan swakelola itu untuk dana stimulus aja, nanti hasilnya bukan malah rugi sebetulnya, bisa lebih banyak harusnya atau pokmas itu, karena kan prinsipnya itu bisa nanti swadaya gitu seperti itu ya. Oke. Tambah batasnya berapa? Adendum kontrak batas maksimalnya 10% ya. Kalau post mayor bengkak sampai 50% dari anggaran bisa tidak. Nah, kalau post mayor kan lain cerita ya. Itu ya selama ada anggarannya silakan saja dan ada kajiannya ya. Tapi kalau post mayor biasanya ya bukan bengkak sih biasanya, tapi malah berkurang. Kayak kemarin kan COVID baru-baru bengkak ya. Yang ada refocusing ya. Yang ada pusing gitu kan. Bukan bengkak, malah bukan bengkak ya, tapi susut gitu. Ada ya. Apakah ada batasan berapa kali dilakukan perubahan? Tidak ada ya, tidak ada batasan ya, silakan bisa berulang-ulang, tapi ya rasional juga lah, tentu ada kajiannya juga ya. Seperti apakah ada batasan melakukan tender ulang? Ada, tapi ya kalau tender itu pengadaan barang jasa umum, tendernya beberapa kali gagal, ya dipertanyakan juga ke profesionalismenya dari Pokja seperti itu. Ganti rugi, kenapa tidak ditambah sanksi daftar hitam? Oh, nah gini, konsep sekarang di LKPP itu kebijakannya adalah bukan menghukum, tapi membina gitu kan, membina ya, membinasakan. Bukan maksudnya bukan membinasakan ya membuat lebih baik lah gitu ya, membuat lebih baik. Karena apa? Karena dari hasil monitoring evaluasi, ternyata yang di blacklist itu sebagian besar adalah bukan karena kejahatan, bukan karena pemalsuan, tapi karena one prestasi, tapi karena ketidakmampuan. Nah, sehingga tugas kita sebetulnya semua untuk bisa membina agar tidak terjadi one prestasi itu ya. Jadi ya kalau one prestasi ataupun ketidakmampuan dihukum ya tadi itu logikanya dalam satu kelas gitu ya, sebagian besar murid nggak mampu ya, berarti yang harusnya bukan yang di blacklist itu bukan murid-murid yang banyak itu, tapi gurunya harusnya di blacklist gitulah, simpelnya gitu kan. Ya berarti kan ada sesuatu yang salah mungkin ya, makanya kita harus bisa membina gitu kan. Mungkin ya kurang pembinaan kalau dalam jasa konstruksi, pembinaan terkait pembangunan konstruksinya masih kurang gitu ya. Itu kalau dalam jasa lainnya atau konsultan mungkin teknisnya masih kurang. Nah, sehingga konsep kita sekarang bukan menghukum tadi kan, ya, tapi bagaimana meningkatkan kemampuan murid-murid agar bisa bekerja dengan baik. Begitu kurang lebih ya.
Daftar hitam itu PT-nya saja atau dengan tenaga ahlinya? Seingat saya tuh dengan itunya, dengan personilnya itu yang di daftar hitam ya. Oke. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain? Saya pikir materi untuk hari ini cukup ya, jam 9. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Saya masih siap menjawab apabila ada pertanyaan. Oke, apa tuh berusaha? Bentar. Kalau ganti bendera tetap terlacak. Ya di database sih, itu harus lihat ke database data hitam ya, apakah kalau perusahaan mah pasti terlacak ya, tapi kalau nama orang ya nggak tahu, misalkan bisa ada perbedaan-perbedaan dikit kan, tapi intinya kita bisa search gitu ya, bisa search di portal data hitam itu, bisa search. Jadi kalau ganti bendera ya harusnya bisa muncul namanya ya, bisa kita search seperti itu. Kalau memang personilnya juga terkena sanksi. Oke? Ada lagi silakan. Yang mau ngomong langsung silakan juga. Yang mau bicara langsung silakan. Oh, pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis sudah mapan. Ini pengadaan yang dikecualikan ini ya. Jadi termasuk pengadaan khusus ya. Termasuk pengadaan khusus ini. Besok lah mungkin ya kita bahas ya pengadaan khusus ya. Nah, sebelum latihan soal ya. Jadi dalam pengadaan khusus salah satunya adalah pengadaan yang dikecualikan. Nah, di dalam pengadaan dikecualikan ada praktek bisnis yang sudah mapan selain yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah, selain untuk yang diatur dalam undang-undang lain ya, pengadaan khusus itu. Ada praktek bisnis sudah mapan. Nah, praktek bisnis sudah mapan ini kayak pelatihan, kayak langganan majalah, jurnal gitu ya, hotel, transportasi gitu ya. Itu kita tidak melakukan seperti Perpres 12 sekarang yang ada tender cepat, pengadaan langsung atau import chasing. Nah, tapi ketika dikecualikan, itu kita mengikuti praktek bisnis yang berlangsung aja. Kayak kita mengadakan hotel. Nah, itu hotel nggak perlu pakai tender, nggak perlu pakai tender cepat. Hotel itu ya mengikuti praktek bisnis yang hotelnya aja. Kalau nilainya di atas 200, itu meminta penawaran dulu ya. Kalau di bawah 200 bisa langsung menunjuk satu hotel. Nah, itu uraiannya ada di Perlem pengecualian. Perlem 5 itu kalau nggak salah ya. Tapi untuk di Perpres, kita cukup tahu saja pengadaan-pengadaan apa saja yang dikecualikan atau darurat itu. Itu saja kalau untuk materi Perpres ya. Tapi kalau untuk keseluruhan ataupun detailnya itu ada di Perlem, saya lupa nomor 5 kalau nggak salah ya. Ada di Perlem terkait pengadaan yang dikecualikan lah ya. Oke, Bapak sekalian, ada pertanyaan lain silakan, yang mau bicara langsung silakan, bebas. Kalau nggak ada ya berarti cukup. Tadi ada KPPU apa itu? KPPU itu Komisi Persaingan Usaha itu ya. Komisi Persaingan Usaha. Jadi KPPU itu tugasnya melihat ada kong kali kong nggak antara perusahaan-perusahaan tuh, terutama BUMN ya, perusahaan-perusahaan besar. Nah, siapa tahu ada kong kali kong, kayak KPPU pernah menemukan tuh harga motor ternyata ada ini nih, ada settingan nih antara suatu merek dengan merek yang lain. Nah, sehingga ya harusnya bisa lebih rendah. Nah, tapi karena settingan persaingan jadi pada mahal dua-duanya, yang rugi ya konsumen. Pertanyaan lain Pak dari seluruh proses BPJ masalah honor itu termasuk dalam gini, untuk honor pelaksanaan pemilihan untuk Pokja itu kan sekarang ini Pokja itu kan dilakukan oleh Japung ya, di bawah KPBJ. Nah, itu honornya sudah nempel dengan kejapungannya. Jadi sekarang tidak per paket. Kalau dulu sih waktu zaman saya di Kota Bogor honornya bisa per paket ya.
bisa per paket. Nah, tapi ya kecil-kecil juga sih, nggak seberapa ya. Nah, kalau sekarang ya disesuaikan dengan kejapungannya gitu ya, sesuai dengan tunjangan fungsional ataupun tunjangan kinerjanya seperti itu. Jadi nggak ada honorarium tertentu. Ya kecuali kalau memang eh, saya lupa PPK, ya PPK tertentu ataupun tim teknis mungkin baru ada honor. Nah, kalau memang membutuhkan honor, ya harusnya itu dimasukkan ke dalam anggaran pengadaannya, ya honor tenaga ahli. Jadi pengadaan itu jangan hanya anggaran untuk barang jasanya, tapi harus termasuk biaya pendukungnya. Nah, itu harus dalam perencanaan kan ada tuh, kemarin materi perencanaan tuh terkait dengan materi pendukung, biaya pendukung ya dalam perencanaan pengadaan. Silakan ada lagi? Sebelum meninggalkan alam yang panah ini, ada pertanyaan lain? Eh, Pak Heldi mau nanya Pak. Sok. Gini Pak, kalau sebagai penyedia nih Pak, di tengah-tengah perjalanan pekerjaan konstruksi Pak, itu pekerjaannya itu terhenti selama 20 hari Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Terhenti 20 kali, maksudnya ada Berhenti pekerjaannya itu berhenti 20 hari dari 20 hari. apa namanya? Iya. Oke. Nah, itu tanpa sepengetahuan kan di kontrak kan ada Pak. Sebenarnya untuk pekerjaannya itu kalau nggak salah sebulan ya. Nah, itu bagaimana Pak kalau misal hanya berhenti 20 hari Pak? Ya, ini udah teknis KPU-an ya. Konstruksi KPU-an dalam artian intinya kan kita punya schedule, punya bar chart itu kan schedule. Nah, itu kan ada deviasinya, bisa dihitung deviasinya berapa. Nah, itu eh, kita punya deviasi maksimal itu berapa ketika muncul SP1, peringatan 2 ataupun pemutusan kontrak. Nah, itu tentunya ya saya tidak mengerti itu terkait teknis begitu. Intinya ada tim teknisnya lah, biasanya ada tim teknisnya yang menentukan kapan kita bisa memberikan SP1, SP2 dan pemutusan kontrak. Nah, biasanya dilihat dari deviasinya, deviasi jadwalnya, ya kan, deviasi jadwalnya. Jadi 20 hari itu apakah masih masuk dalam koridor deviasi yang bisa diterima tidak gitu kan? Nah, kalau tidak ya itu bisa surat peringatan atau bahkan ya bisa diputuskan kontraknya tergantung bunyi dalam kontrak ya. Nah, makanya dari awal itu mau pekerjaan apapun ya, mau konstruksi mau apapun itu kita harus benar-benar jelas kapan PPK mengeluarkan surat peringatan 1, kapan PPK melakukan surat peringatan 2, kondisinya kapan gitu kan. Dan kapan PPK bisa memutuskan kontrak. Tanpa SP1, SP2 mungkin bisa saja memutuskan kontrak. Nah, itu tuangkan semua dalam kontrak ya. Dan itu dari setiap jenis barang jasa dan dari setiap jenis barang sejenis ataupun barang yang berbeda gitu ya, itu bisa ada risiko-risiko yang berbeda yang seharusnya dari awal kita tuangkan itu, karena itu di dalam persiapan pengadaan tuh, di dalam draft kontrak tuh ya kan. Jadi makanya dalam bikin draft kontrak atau betul mengetahui ketika melakukan pekerjaan ini apa nih risikonya nih, tadi yang saya bilang seperti saya pernah mengadakan, saya sekali-kalinya jadi PPK tuh di PPK IO. Nah, itu karena ada tenaga ahli yang mengerti IO, nah dia tahu tuh. Jadi kalau narasumber ganti itu pengajuannya H- berapa, event venue tempatnya mau ganti mau dirubah H- berapa, terus kalau terjadi itu sanksinya apa, dendanya apa, terus kayak makanan gimana cara menilai makanan itu enak atau tidak ya kan. Souvenir kepada peserta pelatihan gimana cara menilai puas atau tidak, kalau tidak puas apakah harus ada souvenir pengganti atau bagaimana. Nah, itu kan tidak bisa copy paste, tapi memang betul-betul harus yang ahlinya
menuangkan ibaratnya yang sudah pengalaman, wah ini kalau pekerjaan IO pasti di lapangan tuh akan terjadi ini nih kejadiannya, dan sudah dipersiapkan apabila resiko itu terjadi, kalau bisa diabaikan oke abaikan, tapi kalau apa tadi kalau bisa dialihkan kita alihkan, kalau harus apa terjadi bagaimana, kalau bisa dimitigasi mitigasinya bagaimana, dan kalau terjadi apa konsekuensinya, apakah didenda, apakah di ganti rugi, nah seperti itu. Jadi dalam kontraknya harusnya di ini kan ya, tapi kalau masalah konstruksi kan ya yang hafal tim teknis tuh ya. Oke. Nah, yang lain silakan, ada nih chat. Foto ingat pekerjaan hari sekian apa tuh? Oh ini kode keras ini. Berarti bisa dapat honor ketika makan BBJ ya, kalau masuk ke BP pendukung ya. Ya ini Pokja PP biasanya sudah nempel di ini di kejapungannya, di tunjangan kinerjanya. Karena kan sekarang dari Kementerian Keuangan nggak boleh ada honor double ya. Gitu. Nah ini masalah honor-honor mah coba tanya ke orang keuangan lah. Tapi biasanya kalau tim ahli tim teknis itu bisa dapat honor. Tapi kalau yang ke pengadaan itu biasanya sudah nempel di tunjangan kinerjanya, di tunjangan kinerjanya sebagai japung pengadaannya gitu ya. Dan kemudian biasanya honor-honor gitu nggak boleh double tuh sama Kementerian Keuangan sekarang. Kenapa? Karena kita sudah dapat tunjangan tukin, sudah dapat tukin. Kayak saya kan sudah dapat tukin kan. Ketika saya dapat misalkan saya menjadi tim asesor, saya menjadi tim apa gitu kan, honor tim. Nah itu nggak boleh dapat honor lagi itu kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ya orang-orang keuangan yang mengerti ini. Itu kalau nggak salah nggak boleh double begitu ya. Untuk jelasnya masalah honor mah inilah tanya ke orang keuangan itu ya. Oke. Kalau pinjaman dalam negeri apakah dana dimasukkan dalam APBD baru pelaksanaan? Oke. Baru pengadaan atau tidak perlu dimasukkan APBD baru pelaksanaan pengadaan? Nah ini juga harus tanya ke orang keuangan nih, saya kurang ngerti nih. Aman apakah dimasukkan pada pelaksanaan atau tidak nih ya. Ya tanya ke orang keuangan aja nih masalah transfernya bagaimana gitu ya, tapi intinya kalau dananya dari pinjaman ya intinya ya itu ya dasarnya itu tetap menggunakan perpres pengadaan ya, dasarnya tetap pakai perpres pengadaan kecuali kalau dalam kontrak pinjamannya memang diatur lain, tapi defaultnya tetap menggunakan perpres gitu ya. Jika kontrak pekerja konstruksi harus selesai 30 hari, tapi kerja yang lewat hari, ya sanksinya didenda itu. Didenda 5 hari 5 kali 1 per. Nah, apakah 1 per kontrak atau per pekerjaan yang belum dikerjakan, tergantung kontraknya bunyinya apa. Apakah dihitung dari pekerjaan semuanya atau dihitung dari pekerjaan yang belum selesai. Gitu ya. Sanksi daftar hitam atau tidak? Ya tadi itulah kalau karena ketidakmampuan mah dibina saja gitu kan, jangan dibinasakan gitu. Ya kita lihat apakah memang karena kelalaian atau bagaimana ya. Jadi ternyata memang yang di blacklist itu sebagian besar itu ternyata karena ketidakmampuan secara teknis. Ya berarti ibaratnya mah tadi kalau di kelas itu kebanyakan murid itu tidak mampu, berarti yang harus dibina itu yang harus di blacklist itu gurunya atau muridnya nih yang dihukum itu kan. Nah berarti ya mungkin murid-muridnya dikembangkan lagi teknisnya. Itu saya. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Kita lanjut lagi besok ya. Besok ya ada beberapa yang belum sih. Ya mudah-mudahan masih cukup juga untuk bisa latihan soal ya. Terus saya pikir kalau konsepnya udah pada mantap mah, insya Allah lah mau soalnya bagaimanapun insya Allah bisa mengerjakannya. Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan besok masih ada umur, masih ada rezeki untuk bisa kembali sharing ya. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih Bapak sekalian. Selamat beristirahat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa besok ya.
Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Terima kasih. Itu